By the river of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. By the river of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? By the river of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. When the wicked carry us away in captivity, require from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the word of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. By the river of Babylon, yeah, we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. When the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the word of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali
angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Nyanyikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, lama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Ulangan 32 ayat 1 sampai 52, saya bacakan sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik, laksana hujan, perkataanku menetes, laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesurun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau.
Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka. Karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu, serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Demikian. Ya, silakan Bu Lucy. Bu Lucy, lanjut. Bu Lucy, lanjut. Bisa Bu Lucy lanjut? Ya, saya Pak. Ya maaf Ibu Nelena bisa lanjutin lagi Ibu Melena. Tolong lanjutin lagi aja sampai selesai. Sampai 52 ya. Baik, terima kasih Pak Abed. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Aduh. Tebus Pak, tebus. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu Iya, suatu internet bangsa yang yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras.
ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam, dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel.
Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Efesus pasal 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang
tanpa cacat dan kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, haleluya, luar biasa. Saudara, orang Yahudi itu senang sekali menyanyi ya. Orang Yahudi senang sekali menyanyi. Dari zaman Musa, ya, Musa, Miriam, ya udah tua-tua tuh ya, umur berapa tuh, umur 80 tahun, Miriam umur 90 tahun ya. Masih menari-menari, menyanyi ya, saudara ya. Main rebana, ya Daud juga sama ya. Daud juga, nabi-nabi juga banyak yang menyanyi ya. Nabi Elia, ya kan nyanyi kan, pemain kecapi kan. Salomo ya juga ya menyanyi ya. Makanya ada Kidung Agung, Kidung ya, Kidung Agung, Syir Hasirim ya kan, Kidung Agung, nyanyian ya, Syir, nyanyian. Yesus menyanyi, Rasul Paulus tadi kita baca menyanyi ya. Nyanyian itu adalah sebuah apa saudara? Ekspresi ya. Bahwa ada kebaikan di dalam hidupmu saudara, ada sesuatu. Senandung nada yang diurut ya, do re mi fa sol la si do, atau pakai gambang atau model pentatonik apapun namanya ya. Do mi la si do si la mi do ya. Itu juga sama ya, atau apa pokoknya yang kamu tahu ya. Itu adalah sebuah ekspresi ya dari keindahan. Kalau kamu punya cinta di hatimu, walaupun sedikit, pasti kamu bisa menyanyi, saudara. Biarpun fals. Ya, tetapi kalau kamu cintamu habis, maka kamu nggak nyanyi lagi, saudara. Saya nggak. Ya, saya dulu pernah cerita ya. Dalam masa-masa saya lagi ruwet, kami kan keluarga semua main musik ya. Anak saya itu dari SMP sudah main biola, jadi saya ajari main biola. Bukan saya ngajari ya, ada guru biola. Terus saya tiap hari kita main piano. Ya. Tetapi ketika kami dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan kami, saya meninggalkan Tuhan, keluarga saya baru-baruan. Kan apa keyboardnya itu ya berdebu, dia teronggok begitu saja, saudara. Dan tiba-tiba si Wesley ya berhenti main biola. Ya, berhenti main biola aja, gak kepengin aja. Nyanyian itu berhenti. Ya. Mertua saya juga pemain musik, saudara. Di saat-saat masa-masa yang ruwet dalam hidup mereka, ya berhenti nggak main musik, nggak ada musik. Saudara pernah nonton filmnya The Sound of Music 9 itu ya, film kuno banget ya, zaman saya masih kecil gitu ya. Yang do a dear, a female dear, ya itu ya, tahu itu ya lagi ya. Itu sebuah cerita di mana ada sebuah keluarga ya yang mamahnya meninggal. Sejak si ibu ini meninggal atau istrinya si kapten ini meninggal, kapten tentara ya, maka di rumah itu tidak ada lagi orang menyanyi, saudara. Tidak ada lagi orang menyanyi. Saudara, orang berduka nyanyi nggak? Nyanyi, saudara. Orang berduka pun bisa menyanyi ya, nyanyian duka. Ya kan ada kan nyanyian duka. Orang berduka nyanyi. Tetapi mengapa ada orang berduka dan tidak menyanyi? Ya, katanya aku meniup seruling kamu tidak menari, aku menyanyikan lagu duka kamu tidak bersedih. Kenapa orang berduka masih bisa menyanyi? Karena dia masih punya cinta di hatinya. Tandanya orang masih punya cinta di hati itu dia masih bisa nyanyi, saudara. Walaupun fals.
ada cinta di hati. Mau dia cuma sedikit, lebih banyak nafsunya, ya kan? Lebih banyak nafsunya daripada cintanya. Oke, dia punya cinta di hati dia, pasti dia menyanyi. Kalau orang sudah nggak punya cinta di hatinya, maka dia udah lagi nggak tinggal kenyanyian lagi. Kalau sudah sama sekali, kalau ada orang masih mendengarkan lagu, masih ada cinta di hatinya, saudara. Ya entah mengapa begitu ya. Itu sudah Anda diamatin saja. Ya, kalau orang masih suka menyanyi, kalau ada orang sama sekali sudah tidak ada nyanyian di rumahnya, ya orang itu dingin. Sudah tidak ada lagi sentuhan cinta itu di hidupmu, saudara. Yang ada cuma kerja dingin hidupnya ya, jadi dingin. Pak, tapi kalau ini perampok Pak, tapi hobinya menyanyi, ada saudara. Dia masih punya cinta di hatinya, walaupun perampok. Perampok itu kan profesi, saudara. Ya, rampok itu profesi ya, profesi yang tidak baik tentu saja ya. Koruptor Pak ya, koruptor adalah profesi tidak baik. Dia punya cinta ya kan punya cinta, saudara. Tapi ada yang benar-benar nggak punya cinta di hatinya. Kelihatannya dia nggak ngerampok, kelihatannya dia nggak membunuh, kelihatannya dia tidak korupsi. Tetapi benar-benar udah nggak punya cinta di hati. Tidak ada nyanyian lagi di hatinya, tidak ada sukacita, tidak ada sentuhan-sentuhan surgawi sama sekali. Loh, bahkan rampok pun masih bisa nyanyi loh, saudara. Beda orang sama sekali tidak menyanyi. Makanya di dalam Islam itu alat musik itu dilarang ya. Nggak boleh nyanyi. Katanya itu pekerjaan yang sia-sia, katanya nabinya kan. Nggak boleh nyanyi. Bahkan itu ada yang rame-rame hijrah itu, ya keyboardnya dibanting, dibakar, gitarnya semuanya ya. Rame-rame. Kenapa? Karena cinta itu udah habis. Ya. Bukan nyanyian yang dengan harmoni yang begitu luar biasa, gabungan dari harmoni ya, tetapi cuman teriak-teriak ya, woi, oh, kan? Dia lagi sukacita pun, dia lagi senang-senang pun, dia teriak-teriaki, wah, bisa tiba-tiba bunuh-bunuhan, lagi senang tuh saudara, Allahu Akbar, wah tiba-tiba saya bola, padahal lagi senang kan. Seneng-seneng tiba-tiba pulang berdarah-darah semua. Padahal lagi seneng-seneng tuh, lagi takbiran malam lebaran kan. Pulang bisa berdarah-darah, tawuran itu 2 truk bunuh-bunuhan juga. Ada nggak orang di gereja, saudara ya? Di gereja misalnya gitu, Natalan sama-sama terus bunuh-bunuhan di malam Natal gara-gara dia loncengnya kegedean, terus kita kornya sini kegedean. Nggak ada, saudara. Belum pernah dengar ya. Bahkan dari masa ke masa, dari dulu kita Natalan sama-sama, belum pernah dengar terus lagi bunuh-bunuhan lagi malam Natal gitu orang. Bahkan di Jerman, perang Jerman sama Amerika itu, untuk perang dunia kedua itu, malam Natal mereka tembak-tembakan, mereka malah berhenti, saudara. Terus ada yang datang lewat ketemu patroli, yang nggak tembak-tembakan, dia tuh rokok, Merry Christmas, ya kan? Ajaib ya, saudara. Anda ngerasain bedanya? Coba Anda nonton film itu kenal dari cerita kenal lagi Natal, ya kan? Mereka gencatan senjata. Makanya Hitler jengkel banget sama tentaranya ya. Harusnya tentaraku tuh sama Islam, nggak peduli Ramadan, nggak peduli Natalan, pokoknya tembak-tembakan terus. Maunya Hitler kan begitu, kan udah nggak ada cinta, ya kan? Tapi kalau tentara-tentara ini kan punya cinta, dia nyanyi, saudara, ya kan? Bahkan menyanyi. Kalau Anda masih menyanyikan sebuah nada-nada dengan harmoni yang kompleks ya, bukan nah, itu bukan harmoni, saudara ya, bukan harmoni. Tapi kalau harmoni kompleks itu ada banyak sekali ya, ada lebih dari 3 atau 4 nada, ya kan, saudara ya. Satu nada, 2 nada paling banyak, ya kan? Nah, tahu nggak kira-kira apa yang saya sedang ceritakan kepada Anda? Ayo mulai menyanyi, saudara. Ya, mulailah menyanyi. Lagu itu adalah bahasa universal, ya. Selain cinta, cinta itu bahasa universal, saudara ya. Anda begitu cinta, Anda tahu orang itu mencintaimu, bukan nafsu ya, bukan seks ya. Bukan seks. Ya. Loh, seks itu bahasanya tidak universal loh, saudara. Jangan kamu pikir orang lalu Anda, oh ini bahasa universal, berarti kepengen nge-seks. Oh, digaplok, saudara. Kamu sedang menghina dia bagi beberapa orang, bukan lagi ngajak nge-seks, tapi kamu lagi menghina. Tapi kalau bahasa cinta ya,
Dia orang tahu, ya, dengan pelukan, kamu lihat, dengan salaman pegang tangan, nepuk di pundak, bahasa cinta, ya. Tapi kalau dikaplok saudara, kamu ini menghina, kamu ngomong apa? Maksudnya ngajak nge-seks gitu kan? Kamu kurang ajar, kamu saudara, ya kan? Tapi kenapa kamu di pinggir jalan ketemu orang, Pak, kamu dengan mata yang ramah, tiba-tiba kamu keluarkan roti, mau Pak? Atau keluarkan, kamu punya dua, ya kan, 2 botol aqua, kepanasan, dikasih 1, Pak, ini Papa masih baru Pak. Walaupun dia nggak ngerti bahasanya, tapi kamu tahu itu bahasa cinta, orang semua tahu. Tapi kalau kamu di pinggir jalan, kamu laki-laki ketemu perempuan ya, waduh, bagus kamu nggak diambil linggis, gebuk endase saudara. Bukan bahasa cinta itu saudara. Walaupun gini-gini apa bukan itu loh. Itu maksudnya botolnya itu mampet, pipanya mampet, gini. Wah, digebuk kamu saudara. Kan pemikiran udah jorok orang-orang itu ya, dengan itu kan bahasa seks kan. Bahasa seks itu bukan bahasa universal loh saudara ya. Karena yang satu bisa menangkapnya baik, yang satu bisa menangkapnya jelek. Itu bahasa cinta itu tidak mungkin orang menangkapnya jelek. Ya. Ketika kamu tersenyum, orang pasti ikut tersenyum. Itu bahasa cinta, ya kan? Lagu juga sama. Kamu nggak ngerti lagunya, saudara ya. Kamu nggak ngerti bahasa lagunya itu ya. Misalnya, Garuda Pancasila, akulah pandukumu. Patriot proklamasi, tibang saku. Tahu nggak sejak zaman saya TK kan nyanyinya begitu saudara ya. Anda kan juga waktu kecil juga begitu kan nyanyinya kan. Tahu nggak tibang saku itu artinya? Kan nggak tahu. Aku kan tiba-tiba temenmu nyanyi semua, wah seneng saudara ya. Itu bahasa universal saudara ya. Bahasa universal. Ya kan? Tiba-tiba Anda senang saja. Ada lagu Cina yang di TikTok itu ya, Womenci, Sangci, Tunggal, itu kan banyak ikut gunung yang bener munggah, tapi tiba-tiba semua ikut nyanyi, senang menikmati saudara. Murasnya Arab ikut nyanyi, iya yang Arab ikut nyanyi, yang orang Jawa ikut nyanyi, itu buah salam buah apa, pokoknya nyanyi bareng, senang nadanya, nada yang kompleks saudara. Ya senang saudara ya, kumpul, tiba-tiba jadi ceria, jadi lucu, jadi sesuatu, ya kan? Tapi coba kamu dengar, dumbrang, serem saudara, serem. Anda tidak bisa membedakan dia lagi mau perang, apa dia lagi bersuka cita atau lagi mendatangkan damai sejahtera. Dumbrang, makanya mau Musa sama Yosua itu ketika turun dari gunung, lihat orang Israel dumbrang, itu bukan nyanyian saudara. Dia mendengar seperti suara perang. Ya, ketika kamu kehilangan cintamu saudara, maka nyanyian itu udah nggak ada lagi saudara. Yang ada adalah lolongan. Makanya jangan hilangkan nyanyian dari hidupmu saudara. Jangan sampai hilang. Setel lagu-lagu rohani yang baik saudara tiap pagi, ya. Tapi juga jangan setel lagu-lagu yang pagi-pagi kamu udah heavy metal saudara. Wah, kamu balang pakai bendo saudara. Ya jangan ganggu. Kamu pagi-pagi dengarkan lagu ya, pujian penyembahan yang lembut, ya kan, yang baik. Tetangga nggak ngerti artinya. Wah sekarang ya, dulu itu ya, apa namanya, banyak pejabat-pejabat nyanyi lagu rohani ya saudara ya. Banyak pejabat Islam itu nyanyi lagu gereja, ya kan? Bahkan dulu yang Tuhan Yesus tidak berubah sempat viral di TikTok, bujilbaban, kudungan, apa, ada orang lagi sholat, anaknya nakal dikasih Tuhan Yesus tidak berubah, tapi lagunya Cipmong gitu kan, pakai suaranya Cipmong gitu kan, Tuhan Yesus tidak berubah, lagi sholat digerupekin pakai MP3-nya Tuhan Yesus tidak berubah itu kan. Ya itu contoh-contoh itu lagu-lagu yang kenapa bisa membangkitkan sukacita ya. Nyanyian itu walaupun mereka mungkin nggak ngerti artinya, tapi nada-nada yang berbagai macam itu, nada-nada yang suara bervariasi itu, ya, harmonisasi itu menimbulkan sukacita saudara, menimbulkan ketenangan. Tanaman itu kalau dikasih lagu yang baik saudara,
Ya, kamu punya kebun di rumah ya. Terus kamu kasih speaker tiap hari kamu setelin lagu yang bagus. Itu nanti tanamannya bagus, saudara. Ya, nyanyian itu adalah sebuah anugerah dari surga. Hallel ben Zakar itu, ya, atau namanya iblis, nama aslinya iblis. Hallel ben Zakar itu adalah malaikat pemuji, saudara. Malaikat pemuji. Di seluruh tubuhnya itu ada instrumen alat-alat musik. Kalau Anda baca di dalam Yeskel itu ya, alat-alat musik itu semua ada dalam badannya. Dari mulai violin, ya, violin, tambret, flute, ya, klarinet, semua ya. Semua ada semua, saudara. Jadi waktu dia jalan itu suaranya indah, saudara. Seluruh surga itu mendengarkan suaranya si Hallel ini memuji. Namanya Hallel. Hallel itu artinya memuji. Hallel ben Zakar, ya, Hallel. Pujilah Hallel Yehova. Jadi haleluya. Ya. Itu memuji. Begitu pujian itu hilang dari hidupmu, saudara. Hidupmu merana, saudara. Kamu coba lihat, kamu keluar ke suami itu biasanya, ya, saudara sering lagu-lagu tiap hari, saudara, di mobil, kalau kamu di rumah atau dia lagi pulang, ya, setelin lagu yang indah, saudara, tiap sore di rumah. Setelin lagu yang indah ya, saudara ya. Di rumah pagi-pagi jam 4 begini kan, Anda mulai nyetel lagu. Ya, pakai speaker, pakai MP3. Kan murah kan, MP3 kan cuma berapa, 100.000 kan, saudara ya. Style yang bagus, lagu-lagu rohani. Ya, lagu-lagu yang indah, saudara ya. Tapi jangan heavy metal, jangan. Ya, berisik, saudara. Kasih yang indah, saudara. Nanti tiba-tiba suasana surga itu ada di rumahmu. Ya, nyanyian lagu rohani, ya, nyanyian. Makanya tadi Rasul Paulus berkata, kata lagu-lagu rohani, saudara, di dalam rumahmu. Karena lagu-lagu rohani mengandung perkataan-perkataan yang positif. Kenapa jangan lagu-lagu lain, ya, lagu rohani? Saya tidak anti lagu lain, saya juga nyanyi lagu-lagunya Chrisye. Saya juga senang, saudara, lagunya Chrisye, lagunya Wan Fals, saya juga senang. Semua lagu saya senang. Cuman pagi-pagi, saudara, setel lagu rohani, saudara, supaya seluruh rumah ambience-nya itu ya merasakan hadirat Tuhan. Ya, saudara ya. Itu saya pagi-pagi dengan lagu rohani. Ya, pagi setelin, saudara ya. Ya, jadi pagi-pagi kamu udah mendengarkan, ya, pujian kepada Tuhan. Kamu ikut nyanyi, enggak sengaja. Enggak sengaja kamu ikut nyanyi. Harimu akan berbeda hari itu, saudara. Kamu lagi putek, lagi apa, setel lagu rohani. Di mobil pagi-pagi setel lagu rohani. Ya, malam-malam mau tidur, saudara ya. Kamu di rumah, setel lagu rohani, saudara. Kamu lagi di jalan, mobil, jauh, setel lagu rohani. Lagi naik motor, kamu setel lagu rohani. Atau dengarkan khotbah. Ada orang sakit, udah nggak bisa diajak ngomong, setelin lagu rohani pakai headset, saudara. Lagu rohani yang lembut. Itu akan membuat suasana berubah. Apa yang kamu dengar? Ya, pokoknya gubrak. Dia udah bosan dengarkan, dia aja sama istrinya aja lempar-lemparan panci aja gubrak, saudara ya. Tuh, gubrak dong, awal. Kayak ini ya, rocker. Wah. Beda, saudara ya, beda. Lalu Hallel ben Zakar ini, dia kan malaikat pemuji yang paling tinggi di sorga. Itu ada namanya mualaf, namanya Jesselyn. Dia adalah pemuji tertinggi di gereja. Saya langsung bilang, Hallel ben Zakar dong dia, atas iblis itu loh, kalau orang gereja Katolik bilang Lucifer itu loh, saudara ya. Tapi nama aslinya Hallel ya. Pemuji, dia adalah pemuji tertinggi. Ya, di gereja jabatannya tertinggi, pemuji itu dibaptis 7 kali. Wah, ini dia nih, setan ini, Hallel ben Zakar. Si Jesselyn mualaf itu ya, pemuji tertinggi. Hallel ben Zakar, pemuji tertinggi di surga ya. Kemudian karena dia Hallel ben Zakar, dia tidak mau menyerahkan pujian itu kepada Tuhan, tapi dia menikmati buat dirinya sendiri. Segala pujian, Anda terima pujian, Anda kan harusnya soli Deo Gloria, segala pujian hanya punya Yesus. Tapi Anda menikmati, oh iya, memang saya hebat, memang saya ganteng, memang saya nyanyi, memang saya suaranya bagus, memang saya ini orang baik, Nah, kamulah Hallel itu, saudara. Nah, Hallel itu kemudian lempar ke bumi, saudara, dan dia bawa semua alat musik bersama dia rusak. Makanya orang Islam nggak suka musik, karena dirusak sama setan.
sama Hailel Ben Zakar Dewa Bulan Sabit ini ya. Hailel itu memuji, Hailel itu juga lesson moon itu loh, Dewa Bulan Sabit yang ditunggu sama orang Islam kalau lagi Ramadan. Ya, itu juga sama hilal ya kan, hilal, hail el itu sama tuh dari kata dasar yang sama, hilal ya. Dari hey, lamet, ya sama ya, HLL, nah, hilal sama, hilal, helel, memuji, tapi juga bulan sabit. Ketika dia jatuh ke bumi, dirusaknya semua alat musik itu, makanya menjadi bukan nestapan, ratapan, saudara. Ratapan nggak nyanyi, ya ratapan pun tidak menyanyi. Bahkan orang yang berduka kalau dia punya cinta di hatinya, dia pun tetap menyanyi, saudara. Sampai cinta itu menjadi hambar, makanya nggak ada nyanyian lagi. Ya, begitu cintamu itu balik dalam rumah tanggamu, kamu kembali nyanyi. Mu suaranya fales apa ya, tidak urusan. Pokoknya nyanyi seneng, bersenandung. Jadi kalau ada anakmu lagi bersenandung, singsot, jangan dilarang, saudara. Banyak orang tua itu kalau anak singsot itu, pamali. Oh, jangan, saudara. Jangan. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Pasti itu terpengaruh sama orang Islam. Nggak boleh singsot itu ya. Siapa di sini di rumah nggak boleh singsot? Pasti itu kepengaruh sama orang Islam. Iya kan? Tahayul kan? Jangan singsot, nanti ada setan. Salah, saudara. Singsot itu justru ekspresi hatinya dia, saudara. Jadi kalau anakmu lagi singsot, bersiul-siul gitu ya, gak apa-apa. Ya. Karena dipengaruhi sama orang Islam, nggak boleh. Iya kan? Kamu di Indonesia kan nggak boleh kan? Nggak boleh, saudara. Iya kan? Amali. Katanya setan lah, inilah itu. Coba kamu cari setan, ini nggak boleh kan? Itu ekspresi anak saya itu kalau lagi ketakut ya, dulu anak saya SD itu ya. SD itu kalau dia lagi disuruh, kamu ambil di dapur, ambil gelas. Nah, rumah kita kan besar, jadi dapurnya kecil sendirian di dapur, saudara. Maka dia ke dapur, dia saya ngerti, oh ini lagi takut. Dia lagi takut, dia berusaha menghibur diri, mengalihkan takutnya itu ya kan, dengan bersiul, ya kan. Nah, tapi dia habis bersiul-siul itu, terus dia merasakan sukacita. Dia lama-lama dia sukacita. Biarkan anakmu bersiul. Ya lagi di rumah siul-siul. Jangan dilarang. Pamali itu dari setan itu. Ya. Biarkan sukacita menyanyi di rumah. Lagi nyanyi berisik, jangan dikituin, saudara. Apalagi dia lagi nyanyi di kamar mandi apa segala macam. Selama tidak mengganggu tetangga, ya selama itu sudah jam 3 pagi Anda nyanyi, ya kan, ya jangan. Kalau jam 3 pagi Anda nyanyi keras-keras, teriak-teriak, sambil suara fales-fales, dikira kuntilanak, saudara, ya kan, ya yang normal. Menyanyilah, memuji Tuhan, ya, ekspresikan cintamu, ya, ucapan syukurmu dengan menyanyi. Saya udah nulis berapa puluh lagu, entah ya. Kenapa ekspresi dari cinta? Oh, bukan karena saya seniman. Orang nulis lagu belum tentu suaranya nggak fales. Banyak penulis lagu itu suaranya fales, tapi dia bisa nulis karena suka cita dan dia senang mendengarkan orang menyanyi. Ya, makanya langkah pertama pagi-pagi setel lagu rohani setiap bangun tidur. Kalau kamu lagi pergi jauh, perjalanan jauh, pakai lagu rohani. Apalagi kamu naik motor atau setir mobil sendiri, itu ya, setir mobil atau naik motor, kamu setel lagu rohani. Biarkan suasana surga itu turun, saudara. Ya, kalau kamu lagi sendirian, lagi ada pergumulan hidup, setel lagu rohani, saudara. Ya, yang suka cita, yang kalau pagi-pagi, oke, lagu-lagu rohani yang memuji Tuhan Yesus. Setel, saudara, nanti hidupmu akan diubah. Orang-orang yang suka memuji Tuhan itu, ya hidupnya itu akan positif, ya. Setel lagu rohani mulai ya, saudara, biasakan ya dengan lagu-lagu rohani. Nanti hidupmu akan positif, saudara. Tuhan Yesus memberkati.